Sudah. Minta maaf selesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita keluhan, mengeluh. Keluhan itu sesuatu yang lazim bagi manusia. Orang kaya mengeluh, orang miskin mengeluh, orang sakit mengeluh, tapi ada orang sehat juga mengeluh. Ada majikan mengeluh, tapi ada juga kuli mengeluh. Yang sih boleh adalah keluhan yang berkepanjangan. Jadi mengeluh, keluhan itu lazim akan dialami oleh siapapun. Ya, hujan kita mengeluh. Ketika panas kita juga mengeluh. Itu biasa. Sebab kita ini manusia. Orang yang kerja itu awal bulan mengeluh, akhir bulan mengeluh. Si habis-habis. Yang dilarang oleh Allah itu mengeluh yang berkepanjangan. Si henti-henti. Ada satu doa yang boleh kita analisis seolah-olah keluhan. Ya, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Allahumma inna atau inni kalau seorang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya, aku berlindung daripada keluhan. Selalu sulit aja, no. Anak sekolah itu apabila pemeriksaan sulit. Keluhannya sulit, pemeriksaannya sulit. Kita sering mengeluh, sulit cari duit gitu kan. Ada yang sulit makan. Padahal makan banyak, tapi sulit makan. Wal hazan, sedih. Mengeluh, aku sedih, aku duka cita. Kalau yang meninggal itu manusia, duka cita, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kadang-kadang manuknya hilang pun duka cita. Cari-cari di kampung. Ada hamba Allah itu pusanya hilang. Semua rumah ditanya-tanya, ada pusa aku kah? Karena pusanya memang cantik dan mahal. Jadi ini keluhan-keluhan. Ya, yang Allah tidak melarang, tetapi sih boleh berkepanjangan. Wa a'udzubika minal ajuzi wal kasali, patah semangat. Udahlah, letih lah. Gitu. Sikit-sikit letih, kerja letih, duduk letih, makan letih. Banyak orang kerja itu letih, Ustaz, kerja kami itu kan. Saya jawab, tak payah kerja, letih. Duduk aja, letih juga duduk. Jadi sesuatu yang jangan dipersoalkan. Keluhan itu. Wal kasal, malas. Tanya sama yang malas tuh, mesti mengeluh. Ada saja mengeluh. Ada ke orang malas minta kaya. Orang kerja saja belum tentu kaya. Ini pengangguran minta kaya. Nah, itulah manusia namanya. Ada saja. Jangan terkejut, ya. Minal ajuzi wal kasali wa a'udzubika
minal jubni wal bukhli. Pengecut. Nganuk kan di belakang kan, sebab dia mengeluh. Orang yang bakhil kedekut itu mengeluh. Sikit-sikit hilang duitnya, kurang duit. Minta lagi dia kata. Nah, itu carilah. Ya. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Mengeluh sebab banyak hutang. Ada hamba Allah cakap sama saya, Ustaz, susah cari duit. Saya banyak hutang. Saya kata, itu kereta siapa punya? Kenapa mengeluh? Kita hutang sama bank, tapi ada keretanya. Ada hasilnya. Masih juga mengeluh. Itu rumah siapa? Mengeluh lagi. Padahal ada buktinya. Ada benda. Mun ada benda, wajar mengeluh. Oleh itu kalau ada orang hilang, kehilangan, kebakaran, selalu dibagi nasihat. Mudah-mudahan ada rezeki lagi. Itu bukan rezeki kita. Supaya jangan mengeluh berkepanjangan. Nah, itu. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum khosidan khamidin. Mun ketika baca Quran, simak surat Al-Anbiya, para nabi. Surat Al-Anbiya itu surah nomor 21, ayatnya nomor 15. Ya, yang bermaksud, maka demikianlah keluhan mereka. Yaitu keluhan orang-orang yang zalim. Apa zalim itu? Menganiaya dirinya. Si tahu syukur, si sabar. Orang mengeluh itu orang zalim. Kan penyakit kan? mengeluh lagi, susah tidur. Susah makan. Ya. Ingat sih, doa Nabi Adam mengeluh, keluhan. Rabbana zolamna anfusana. Wahai Tuhan kami, zolamna. Kami menganiaya diri kami. Adam dan Hawa. Ya, yang tadinya sih boleh makan buah khuldi, tidak boleh mendekati pokok, tapi dia mendekatinya, ya, karena terpengaruh oleh bujuk rayu syaitan. Dengan penuh kesadaran, saya menerjemahkan mengeluh di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana. Kami, aku dan istri aku, Hawa, zalamna anfusana, menganiaya diri kami sendiri. Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Allah. Ini patut digunakan oleh yang masuk penjara itu. Yang masuk hospital itu. Zalamna anfusana. Penyakit ini aku yang buat. Bukan Allah yang buat. Kata dokter, pantang, jangan makan tuh. Masih juga makan. Yang di IJN itu jangan nyalahkan siapa-siapa. Salah sendiri. Takkanlah Allah mencipta kita lalu dibagi penyakit. Dengan pengertian, mun kitanya disiplin. Apa yang diundang-undangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyakit itu ujian. Si dapat disembuhkan dengan keluhan semata-mata. Pergi hospital. Si cukup kita mengeluh saja. Aku sakit, aku sakit. Takkanlah dengan mengeluh itu kita lalu sembuh. Aku lapar, aku lapar. Takkanlah boleh makan. Nah, ini penting bagi kita. Nabi Adam memberi contoh kepada kita.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni kami dengan kesalahan, tidak disiplin, tidak ikut syariat. Sudah diingatkan oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok kayu ini. Ada juga wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Itu. Jadi Allah sudah bagi ingatan kepada hambanya supaya hidupnya selamat. Jadi kalau sakit, kalau mengeluh, jangan salahkan siapa-siapa. Manusia ini sering sikit-sikit nyalahkan orang lain. Salahkan diri kamu sendiri. Ada seorang ibu, malam-malam anaknya nangis. Disalahkan yang nangis. Nah, mungkin dia kelaparan, mungkin digigit nyamuk. Salah, apalagi ibu-ibu muda itu. Karena ramai yang membunuh anaknya. Ada juga yang membunuh anak tirinya. Mungkin dia suka maknya aja, si mau anaknya. Minta maaf ya. Dia kata menyusahkan. Kenapa kawin sama maknya? Si tahukah sudah punya anak? Ini maaf, zaman sekarang ini nampak saja pintar. Tapi zalim sama dirinya. Jadi jahil. Gitu nah. Maka demikianlah keluhan mereka. Orang-orang yang zalim. Berkepanjangan. Ya. Sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai. Yang tidak dapat hidup lagi. Orang yang mengeluh saja seperti mana tak ada guna. Keluhan tak ada guna, tidak boleh menyelesaikan masalah. Apalagi keluhan itu disampaikan kepada orang-orang tertentu yang kurang suka sama kita. Berbahaya. Pastikan kalau mengeluh, sampaikan kepada yang bijak-bijak. Supaya ada nasihat. Seorang bapak, seorang suami, dia mengeluh depan istrinya soal kerja di office. Tidak ada guna. Kecuali istrinya bijak. Pernah Rasulullah mengeluh. Nah, di Hudaybiyah. Ketika mau umrah, mau haji. Dilarang oleh orang Quraisy. Lalu diputuskan supaya tahallul. Tidak ada yang dengar. Sahabat-sahabat, saya mau tahallul. Dia mau melawan. Merasa rendah diri. Kenapa kita mau ibadah dilarang? Lalu Nabi masuk kemah. Mengeluh depan istrinya. Apa ini sahabat-sahabat ini? Saya mau dengar lagi nasihat aku. Padahal ati'ullah wa ati'ur rasul. Apa kata istrinya? Bang, bagi contoh saja bang. Oh, jadi di antara menyelesaikan masalah, kita sih boleh mengeluh. Boleh kita mengeluh sama istri, kalau istrinya bijak. Yang si bijak, berhenti aja bang kerja. Kan gitu dia cakap. Si bagi nasihat, sabar. Sabar bang, ada masanya pangkat. Banyak kan yang mengeluh. Aku senior, si pangkat-pangkat. Ya, baru masuk, sudah pangkat. Betul sih? Betul. Saya kata sabar. Dia pun dulu sekolahnya sabar kan? Oleh itu begitu dia kerja, pangkatnya tinggi. Awalnya kan sekolahnya kan sudah letih. Kita tidak. Sijilnya sih seberapa. Jadi ada tempatnya. Keluhan saja sih cukup. Ada yang kerja pindah randah. Kawannya udah naik pangkat, dia masih pindah randah. Si pangkat-pangkat. Masuk sini baru, masuk situ baru. Mana pangkat? Yang ini sabar duduk. Buktikan kedisiplinan. Prestasinya dinaikkan. Alhamdulillah. Tiba masanya. Barangkali dia boleh pangkat sebab kawannya meninggal dunia. Itu kan?
Nasib manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si ada guna mengeluh berkepanjangan, ya. Kata orang bijak, pikiran yang positif yang selalu kita cakap positive thinking, ya, terutama kepada Allah, husnudzon saja sama Allah terutama. Ya, itu akan menghasilkan tindakan, bukan keluhan. Orang yang mengeluh selalu negative thinking. Lalu menyalahkan orang. Ya, itu ya, hebat Islam dengan surah Al-Anbiya nomor 15. Keluhan itu cara untuk menyatakan masalah. Kita boleh mengeluh di depan orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan di pasar mengeluh. Orang menuduh kita gila. Kan banyak yang mengeluh di jalanan. Kan boleh diatasi, selesaikan. Ada kulit pisang, kita mengeluh. Siapa tuh? Pening aku, tuh kan? Kena lagi. Coba ditepikan, selesai. Masalah. Sampah merata-rata, buangkan. Memang kita pening tahu. Tidak pandai menggunakan kemudahan yang disediakan. Nah, mengeluh saja sih cukup, terutama pemimpin-pemimpin, ibu bapak, guru-guru. Si boleh mengeluh sama murid. Ustaz, murid aku bodoh-bodoh. Saya cakap sama dia, gurunya bodoh barangkali. Saya cakap begitu selalu. Selesaikanlah Tuhan, selesaikan. Kalau di kelas si pandai, ada kelas tambahan, dikursuskan. Begitu. Ya. Keluhan adalah cara untuk menyatakan masalah, itu betul. Tetapi solusinya, penyelesaiannya adalah cara untuk mengatasinya. Selesaikan saja. Tidak ada masalah yang susah. Tidak ada. Surah apa itu? Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Yakin sih kita ya dengan firman Allah. Setiap masalah ada penyelesaian. Setiap penyakit ada obatnya. Saya terus terang saja sih yakin. Kalau ada orang mengatakan sih sembuh-sembuh. Saya sih yakin. Sebab menyalahi firman dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berobat saja. Sekurang-kurangnya penyakitnya berkurangan. Kan kita mengeluh. Habis duit sekian, si sembuh-sembuh. Orang lain melebihi kita. Kita berobat di Kucing, orang lain di Singapura. Ke Jepun, si sembuh-sembuh pun. Tapi dia terus berobat. Sampai jual rumah. Ada seorang kawan berobat di Singapura, dijual rumahnya, keretanya. Alhamdulillah, anaknya sembuh. Oh. Dia si mengeluh pun, ikhlas saya. Yang penting anakku sembuh. Tuh kan? Tapi orang lain mengeluh saja. Ya, nah, itu. Ya, keluhan adalah perkara yang paling mudah dilakukan. Tapi mencari penyelesaian adalah bijak. Boleh kita mengeluh. Tapi mencari penyelesaian adalah orang pintar. Kita mencari penyelesaian supaya hidup kita di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Oleh itu menurut hadis Nabi, orang pintar yang standby menghadapi kematian. Itu. Kita siap-siap, masih saja makin jadi kan. Siap-siap. Sholat pun betul, masuk masjid pun serius. Kurang pintar itu orang itu. Sayang. Satu poin kecil pahala kumpulkan. Kita ini siapa sebenarnya? Kita kan bukan nabi. Kita hamba Allah yang biasa. Sayang, mesti ngumpul-ngumpul.
Kita belum ada kepastian masuk surga ke neraka. Oleh itu ada bahasa lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Banyak yang sukarela. Siapalah aku masuk neraka pun. Ada sih, ada. Main-main ya. Jangan main-main soal agama. Nanti betul-betul ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapalah Ustaz? Karena dia nasihati, dia marah. Siapalah, jangan urus aku. Aku masuk neraka pun banyak kawan. Lalu dia masuk penjara, banyak kawan, nangis. Sombong betul itu orang ya. Masih mau dengar, tak payah marah. Sudah dengarkan aja. Gitu. Mencabar lagi ya. Mengeluh lagi, cerewet betul. Untung ada yang menasihati. Munsi hancur kita. Ya, kalau tidak ada tazkirah sama sekali. Nah, cikgu mengajar, diam aja. Muridnya si belajar pun diam saja, senyum lagi. Patut muridnya bodoh sebab gurunya senyum. Yang layak diperbaiki, perbaiki. Gitu nah. Keluhan adalah hal yang paling mudah dilakukan ya. Mudah kita mengeluh. Ya, kadang-kadang mengeluhnya depan orang ramai. Tidak mustahil itu yang duduk-duduk di surau tuh mengeluh sama kawannya. Saya dengar tahu, telinga saya banyak. Mengeluh di pasar, mengeluh di jalanan. Astagfirullahaladzim. Macam si ada tempat. Oleh itu ada kanseler ya. Untuk kita mengeluh. Pergi ke Majelis Islam. Mengeluh di sana. Apa persoalan kita. Gitu ya. Itu. Keluhan adalah masa yang terbuang. Buang masa kita mengeluh. Si ada hasil. Si ada guna. Tetapi tindakan, kita mengambil tindakan adalah waktu yang digunakan dengan baik. Buat saja. Jangan panjang-panjang mengeluh. Apa yang kita keluhkan? Apa? Anak kita gagal lagi lalu mengeluh. Belajar yang betul. Si ada. Kita dibagi otak sama Allah sama. Yang beza adalah menggunakannya. Nauzubillah, Allah zalim. Kita dibeda-bedakan. Ini orang kaya otaknya hebat. Ini miskin otaknya rendah. Si ada kamus. Baca surah Sajdah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, sesudah Allah ciptakan manusia dari awal sampai sempurna, baru diperlengkapkan dengan pendengaran, penglihatan, dan akal. Sama kita. Tidak dibeza-bezakan. Orang bandar. Tapi memolisnya itu. Memanfaatkannya itu. Yang perlu kita belajar. Oleh itu banyak motivator. Cara menggunakan otak. Nah itu. Sama. Si tahu kalau ada ilmu yang si sama. Ya, itu keluhan waktu terbuang. Tetapi tindakan, ambil tindakan dari apa yang kita keluhkan itu adalah waktu yang bijak. Jadi kelemahan kita kurang bijak. Kalau ada masalah, si pernah selesaikan. Ada istilah agak si kasar. Jangan patah arang. Patah arang itu patah semangat habis. Semua sih mungkin. Tahu arangnya. Arang sih dapat disambung. Ya, kita mungkin gaduh sesama. Tapi boleh disambung. Tapi kalau sudah patah arang, memang 7 turunan. Gitu. Jangan putus asa, Israel boleh dikalahkan. Karena Qasam itu semangat, tidak mengeluh. Saya tertarik dengan biak kecil-kecil itu.
Semangatnya tinggi betul. Padahal peluru sudah di hadapan dia. Lalu kita apa perjuangan kita? Kita alhamdulillah zone selesai. Kenapa mengeluh? Apa sebab? Rupanya otak kita yang lemah. Ada makanan di depan kita. Kenapa mengeluh? Orang lain sih ada makan. Sabar. Sabar. Hidupnya di kaki 5. Sabar. Pergi coket. Bila saya orang tidur di kaki 5. Sabar betul. Esoknya kerja. Kita tidur nyaman. Esoknya malas. Ya, kemarin saya jalan. Saya terharu. Bukan hanya orang biasa. Tapi rupanya turis. Mungkin kelamahan, keuangannya kurang. Tidur di kaki 5 dengan bagnya sekali. Di airport banyak yang tidur. Nunggu take off. Ya kan? Si mengeluh pun. Ya, kita selesai. Alhamdulillah. Sampai tong sampah pun disediakan. Kenapa masih menyampah? Kenapa? Padahal disediakan. Oh, hebat betul kita. Perlu disyukuri kerajaan. Ambil berat. Kemarin saya baca berita terkini. Anak-anak sekolah dibagi bantuan. Coba. Kenapa sih sekolah? Kenapa? Lalu nanti mengeluh, aku bodoh. Salah kita sih sekolah. Si rajin. Akhirnya lahirlah kedengkian dari keluhan-keluhan kita ini. Keras. Ya, itu. Keluhan adalah waktu yang terbuang. Itu tadi ya. Pertimbangkan keluhan. Ya, sebagai cabaran. Yang boleh Anda atasi dalam setiap keluhan. Kita mengeluh soal apa? Dulu waktu saya tidur di Batu 24, setiap subuh ada laki bini di depan gate. Saya tengok keretanya, itu tingkapnya saja pakai kartun. Ya, bukan pakai cermin ya. Ditutup sampai kartun. Masuk ke hutan. Balik. Ada 2 ya, di bawah apa Medin. Medin kan mahal. Setiap hari. Sekarang tidak ada. Saya kehilangan. Sebab ngaji sama dia. Betapa sungguhnya. Si mengeluh. Tapi dia cari. Dia ambil tindakan. Di bumi ini banyak rizki-rizki Allah. Yang perlu kita jemput. Ada 2 rezeki. Yang satu mengatakan rezeki itu ditunggu saja. Ya, kita kerja itu rezekinya dijemput kah ditunggu? Ya, setiap bulan dapat. Nah, yang kerja. Ya, tapi yang satu mengatakan rezeki itu ditunggu cukup. Tak payah kerja, nanti datang sendiri ke rumah. Ya, konon itu Imam Malik yang katanya rezeki ditunggu. Imam Syafi'i harus dijemput. Sama dengan jodoh. Jodoh ditunggu kan dicari. Ada ya lembaga pencarian jodoh. Jadi Imam Syafi'i sesudah bincang itu sedikit perselisihan. Kata Imam Malik, rezeki ditunggu. Imam Syafi'i dicari. Sesudah dia berpisah keluar, Imam Syafi'i katakanlah jadi buruh bekerja untuk memungut kurma. Maka dapatlah upah kurma. Untuk membuktikan bahwa rezeki itu dicari, dia balik ke rumahnya Imam Malik. Tuh aku dapat sebab aku cari. Aku bagi kau. Kata Imam Malik, kan aku nunggu dapat. Ya, sebab rezeki kan sudah dibagi-bagi. Oleh itu tidak boleh kita takut. Biarlah anak 2 saja. 13 tidak apa. Makin banyak Rasulullah makin suka umatnya. Terutama di negara demokrasi yang pilihan raya. Kalah kita. Kalau tidak ada yang memilih. Itu
Jadi ucapan Rasul itu banyak betulnya. Aku suka sama umat yang paling banyak. Tapi kita mengeluh. Susahlah kalau anak banyak. Susah mun kita sih kerja. Oleh itu anak itu rezeki. Anak itu anugerah. Makin banyak anak, makin semangat kita cari duit. Ini makin banyak anak, makin susah. Susah saja, mana dapat? Ya, itu keluhan-keluhan. Pertimbangkan keluhan sebagai cabaran yang boleh kita atasi dalam setiap keluhan. Jangan ditumpuk keluhan. Kalau ada masalah satu, cepat selesaikan. Anak kita belum pintar, masalahnya susah-susah, tapi ditumpuk sih, dipelajari. Saya tanya, mau kita bantu, berapa? Si ada E-nya. Astagfirullahaladzim, tapi minta bantuan. Jangan iri hati sama orang. Nya kan semangatnya tinggi, dia letih. Itu. Orang kaya itu maaf, tidak santai. Tanya, tengok orang kaya-kaya, rileks sih. Saya pernah jumpa, ada orang kaya tidurnya di office. Apa? Kerja Ustaz. Tuh kan? Kita tidak seberapa, tidur aja di rumah. Ada yang tidurnya di kebun, nunggu durian yang runtuh. Kan letih itu. Itu ya, maaf ya. Jadi perlu dipertimbangkan oleh kita bahwa keluhan itu cabaran. Ya, dan boleh diatasi. Setiap keluhan ada cara penyelesaian. Ya. Ada potensi untuk belajar, lalu kita tumbuh berkembang, dapat mengatasinya. Hari ini sih dapat, mungkin esok. Ya, ada bahasa orang Arab, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh berjaya. Tuh, ya. Lalu Sinjo itu, doalah dan bekerjalah. Ora et labora. Bekerjalah dan doa terus. Dari sekian doa, mudah-mudahan Allah dengarkan dan kabulkan. Jangan boring berdoa. Kita kan boring ya, sih dapat-dapat kan. Orang mengail, memancing itu, sabar ya. Kena nyamuk, kena apa, sabar aja. Dapat kecil sekali dikumpul-kumpul, ya 1 kilo. Pantang saya balik sebelum dapat. Supaya bini si marah, balik dia pergi ke pasar, beli ikan. Iya, cakapnya dapat mengail. Kan? Jangan mengeluh, ada cara menyelesaikan. Ya, maaf ya. Ketika Anda berhenti mengeluh, kalau kita berhenti mengeluh, jangan mengeluh selalu, jangan mengeluh berkepanjangan, itu berarti Anda menghargai apa yang kita miliki. Saya masih boleh hidup, saya masih boleh makan, saya masih sehat. Kan tahu menghargai diri. Kalau si mengeluh, orang lain kerja kuat, si punya apa-apa, kita masih punya. Itu nah. Kalau saya tengok kuli-kuli itu, ya Allah kerjanya yang ambil kelapa sawit. Kita di office pakai ekon. Iya nah. Apa? Kenapa sih ada kesyukuran sama sekali? Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk ingatan kita, yang bermaksud dari Abu Hurairah. Ya, dia berkata seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anaknya yang sedang sakit dan mengeluh. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku khawatir terhadap anak yang sakit. Dan sungguh aku telah mempersembahkan, mengubur 3 anak.
Iya, karena meninggal, iya, sakit, ya. Itu. Maka Rasulullah bersabda, sungguh engkau telah terhalang dengan tabir yang kuat dari api neraka. Sebab si mengeluh. Dia tetap kerja kuat. Dia obati anaknya. Kemudian sesudah mengobati, lalu si sembuh-sembuh. Takdir menjemput dia. Jadi tidak ada. Ya, tetap. Oleh itu maaf. Ya, sampai ada ucapan, syukurlah Ustaz, anak kami meninggal. Apa sebab? Kasihan, musibah. Sampai hati melihat dia penyakitnya. Sudah kita obati, sudah. Ya, orang ini berjiwa besar. Sekalipun menengok keadaannya demikian rupa, tapi dia pantang menyerah untuk mengobatinya sampai dia mati, lalu dikuburkan. Itu tidak usah mengeluh. Ya, saya bagi sedikit contoh ya, ini saya ulang-ulang bagaimana orang simpati sama kita supaya jangan mengeluh. Di hospital Kucing banyak yang berobat di hospital Kucing itu bukan hanya orang Kucing dan sekitaran, ada dari luar. Jadi pada satu saat karena semangatnya menunggu pesakit saudaranya, sampai saya komen, si percaya sama nurse kah? Kasihan Ustaz. Lalu dokter itu datang sama mereka, dipungutnya, ditawarkan masing-masing, bangun. Kita pergi sama-sama ke rumah aku. Cina dokter Cina. Ortopedik. Saya mau ke rumahnya itu si sempat. Si tahu sebelah mana rumahnya. Yang cakap itu kawan yang memang sakit tulang. Dibawa ke rumahnya. Karena dia sih mau. Yang sakit yang ditunggu belum sembuh. Yang nunggu sakit lagi. Itu. Kan kita begitu. Ya. Bergantian ya, nunggu ya. Padahal ada nurse, ada dokter ya. Maaf, saya sih jumpa itu di negeri orang. Saya pernah ngabas seorang pesakit, maaf ya, di Paris. Mengantar emaknya. Tidak ada yang nunggu, tidak ada. Kita tidak, penuh hospital dengan yang nunggu aja. Iya, pesakitnya makan, yang nunggu pun makan. Percayakanlah sama dokter, sama nurse. Jadi di mana nih letaknya nih? Kita sih percayakah? Atau ada jawaban lain yang bijak? Aku ingin juga bantu. Tapi dokter kita itu kasihan sih sampai hati melihat. Sebab tidurnya di kursi. Ini bungkuk ininya. Atau ada yang bawa tikar. Duduk di bawah katil. Dibawa ke rumahnya. Hari Sabtu bawa ke pasar. Supaya belanja sendiri. Untuk masak di rumah dia. Itu. Lalu diantar ke hospital. Jenguk. Petangnya bawa balik. Memang saya respect. Ya, ada mutiara ya, yang baik meskipun orang kafir. Ya, nah. Jadi untuk mengatasi keluhan-keluhan kita sih boleh diam diri. Oleh itu ada di sini berbuat. Buat. Jangan mengeluh. Buat saja. Ya, itu yang kedua itu. Ya, Suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya, dalam konteks mengeluh, setiap obat ada penyakit. Tidak Allah mensia-siakan hambanya yang diciptakannya. Disediakan semua yang dihajatkan oleh hambanya. Tinggal kita mau sih mencarinya. Jadi
Kalau yang miskin itu mengeluh selalu, saya jadi kaya. Kalau orang kaya juga mengeluh selalu, buat apa kekayaan? Sehingga orang mengatakan buat apa kaya kalau dia mengeluh selalu. Patutnya orang kaya itu apa? Syukur. Bahagia, gembira. Ya, kenapa mengeluh? Pernah dengar orang kaya mengeluh? Iya. Ya Ustaz, semua saya ada, tapi saya boleh makan. Iya kan? Saya pernah makan sama orang kaya, keluar saya pergi ke restoran lagi, saya kenyang. Jadi ini masalah. Jangan keluhan berkepanjangan, tapi selesaikan. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.